Selamat siang pendengar, setiap tanggal 13 Februari, masyarakat di seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia merayakan Hari Radio. Mengutip dari laman UNESCO, Hari Radio sedunia diresmikan pada tahun 2011 oleh negara-negara yang masuk ke dalam anggota United Nations Educational, Scientific, dan Cultural Organization UNESCO. Kemudian pada tahun 2012 secara resmi PBB menetapkan tanggal 13 Februari sebagai World Radio Day atau Hari Radio Sedunia. Dan saat ini pendengar RRI kita bersama LPP RRI Tahuna, kita akan berada sekitar 60 menit membahas tentang Radio and Trust atau radio dan kepercayaan. Bersama saya Mary Sasenga. Dan sebelum kita lanjut pendengar, kita akan dengarkan dulu beberapa tanggapan masyarakat terkait siaran radio. Radio sebagai media informasi di era sekarang ini masih sangat diperlukan. Ya khususnya di Kepulauan Sangihe, radio masih menjadi andalan buat masyarakat Sangihe dalam mendapatkan informasi. Ya walaupun akses informasi di internet sekarang itu sangat mudah ya. Namun radio masih memiliki ciri khas tersendiri dalam menyampaikan sebuah informasi. Radio, khususnya di Indonesia, yang penting dalam memberikan informasi, pelayanan informasi, berita kepada masyarakat, yang masyarakat bisa mengetahui berbagai hal yang jadi di seluruh belahan dunia, lebih khusus di Indonesia dan di daerah tersebut. Di sini kami melihat bahwa peran yang begitu strategis ini tentunya sangat berdampak, sangat membantu pemerintah maupun masyarakat, lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dalam rangka peranan radio dalam pengembangan budaya, kami melihat sangat berperan penting bahwa peran radio ini tetap terus mengingatkan masyarakat dengan siaran-siaran ataupun acara-acara yang dilaksanakan, tentunya dengan radio ini memberikan informasi bahkan selalu mengingatkan kita terkait dengan pengembangan budaya, ataupun juga memberikan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan budaya di sana, dan itu terus dipublikasikan sampai ke pelosok-pelosok, dan kegiatan-kegiatan budaya yang ada di pelosok itu selalu dipublis oleh RRI, sehingga memberikan dampak yang baik bagaimana menumbuh-kembangkan budaya itu sendiri, kemudian juga berbagai hal terkait dengan budaya-budaya kita, baik budaya seni maupun kearifan-kearifan lokal yang berdampak pada peningkatan mental dan spiritual kita. Tentunya tidak lepas dari peran dari radio yang mempublish ke masyarakat. Merawat budaya ini tidak lepas dari peran dari radio, terlebih khusus Radio Republik Indonesia itu sendiri. Baik, pendengar itu tadi tanggapan masyarakat betapa siaran radio sangat dibutuhkan, apalagi kita di daerah perbatasan. Dan saat ini pendengar kita akan membahas ini bersama narasumber kita di ujung telepon kita sambung dengan Profesor Dr. Frans Gruber Iong. Selamat siang, Prof. Selamat siang, selamat pagi ya. Baik, pagi menjelang siang ya, Prof. Baik, Prof, hari ini kita memperingati Hari Radio Sedunia. Prof, apa sih yang membuat radio menarik dibanding dengan media lain? Karena saya tahu ini Prof ini pendengar setia radio. Betul, ya. Yang jelas bahwa radio merupakan sebuah media yang sangat komunikatif, menyampaikan hal-hal yang up to date di masyarakat, kemudian juga syarat dengan hiburan-hiburan yang boleh dibilang membangun semangat, mendorong setiap orang yang mendengar radio. Saya kira itu kesan saya yang pertama dari radio, dan juga mudah diakses. Jadi yang penting kita memiliki radio, apakah radio kecil, FM atau sejenisnya, maka kita mudah mengakses dimanapun kita berada. Kemudahan-kemudahan ini yang menyebabkan radio menjadi media yang tidak akan pernah mati menurut saya, walaupun di tengah kemajuan teknologi yang ada dewasa ini. Saya kira seperti itu. Ya, radio tidak kalah ya dengan yang lainnya. Kalau Prof melihat radio dulu, bagaimana radio dulu, sekarang, dan mungkin perkembangannya sampai ke masa depan? Kalau bicara tentang perkembangan, memang saya dari dulu memang menggemari radio.
Ya. Sekarang cakupan luasan penerimaan radio, kalau dulu memang masih terbatas pada wilayah perkotaan tertentu, tetapi sekarang radio sudah mengcover hampir seluruh bagian dunia. Saya di Manila dan di Davao, saya bisa menikmati siaran RRI tahunan, Pro 1 tahunan dari tanah berita daerah ataupun opini kopi pagi pada waktu itu, sekarang jadi opini pagi. Dan juga dengan siaran-siaran yang lain, misalnya kami ada di Manado atau di Sangi, bisa juga mendengarkan siaran-siaran dari BBC ataupun dari Australia, radio Australia. Ini menunjukkan bahwa terjadi perkembangan yang luar biasa, dan memang disitulah perbedaannya antara radio dulu dan radio sekarang. Tetapi yang jelas bahwa makin hari kualitas daripada siaran radio itu makin membaik dibandingkan dengan yang dulu-dulu, seperti itu. Baik, Prof, topik kita kali ini radio dan kepercayaan. Bagaimana Prof melihat atau menilai kepercayaan publik terhadap media, dalam hal ini radio? Baik, saya menyoroti, kita kan memiliki radio yang saya katakan radio yang berlabel Radio Republik Indonesia, seperti Pro 1, by RRI Tahuna maupun Manado dan daerah-daerah lainnya. Maka siaran-siaran yang disampaikan oleh Radio Republik Indonesia menurut saya itu sudah sangat standar dan juga mengcover kalangan dari masyarakat bawah sampai dengan masyarakat elit yang di atas. Tetapi yang menjadi juga concern dari pemerhati radio adalah radio-radio yang dikelola oleh swasta. Nah, ini yang saya kira kita sudah memiliki lembaga yang dapat memantau bagaimana siaran-siaran yang disampaikan oleh radio non pemerintah atau swasta tadi ini bisa juga menyampaikan hal-hal yang produktif, yang memotivasi masyarakat, bukan hal-hal yang berbau berita-berita yang miring atau berita-berita hoax di sekitar kita. Saya kira sejauh ini apa yang saya lihat tentang Radio Republik Indonesia khususnya yang merupakan lembaga penyiaran publik sudah pada track yang sebenarnya, sekalipun masih ada hal-hal yang harus dilengkapi, yaitu bagaimana kecepatan dari sebuah radio seperti RRI Pro 1 ini untuk menyampaikan berita-berita yang lebih up to date, yang boleh dibilang akan membangun kepercayaan dari radio itu sendiri kepada masyarakat. Ya, Prof, apakah kehadiran siaran radio ini sudah mewakili kebutuhan akan informasi dari masyarakat? Sejauh ini saya pikir sejauh ini apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sudah tersampaikan melalui siaran-siaran yang disampaikan oleh RRI seperti Pro 1, karena apa yang disampaikan memang benar-benar yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu dalam hal politik, sosial ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Cuman memang cakupan atau waktu pemberitaan, katakanlah informasi-informasi tersebut yang menurut saya masih terbatas pada jam-jam tertentu. Sementara masyarakat tidak memiliki waktu yang sama untuk mendengarkan atau menerima informasi yang disampaikan oleh RRI. Ini merupakan tantangan yang harus dicermati agar supaya ke depan RRI, lembaga penyiaran publik, tetap menjadi pilihan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang segar. Ada beberapa catatan tadi, Prof, soal waktu, kemudian jadwalnya. Nah, kalau boleh memberikan masukan itu seperti apa, Dok, Prof, untuk mengantisipasi atau menyikapi hal itu? Saya mengerti bahwa layanan dari RRI ini boleh dibilang layanan yang juga harus mengcover informasi yang berasal dari secara nasional. Nah, yang harus dikedepankan bagi kita, khususnya yang berada di wilayah perbatasan, bagaimana Radio Republik Indonesia khususnya Pro 1 Tahuna ini juga bisa membagi atau menyiarkan hal-hal yang spesifik yang ada di wilayah perbatasan, dan itu bisa diisi pada jam-jam tertentu yang menurut survei oleh RRI itu sendiri atau bekerja sama dengan
lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat, bahwa waktu-waktu yang tepat itu untuk informasi spesifik tertentu ditayangkan, misalnya kalau untuk informasi berita sudah sekarang kan pukul 6, kemudian diulangi lagi pada pukul sore, pada 5 sore. Tetapi alangkah baiknya memang di antara jam itu ada disisip lagi berita seperti itu. Misalnya pada saat kita menikmati jam makan siang, biasanya para pegawai kan pada pagi hari tidak bisa mendapatkan informasi itu, kemudian pada sore hari mungkin dia masih bergelut dengan pekerjaan di kantor, maka ketika dia istirahat makan siang, dia bisa mendapatkan informasi khusus yang disiarkan oleh RRI seperti informasi-informasi berita daerah yang disiarkan pagi ataupun sore seperti itu. Saya kira ini menjadi yang boleh dicatatkan ke depan. Terima kasih masukannya, Prof. Ini pendengar setia Pro 1 ya, Prof. Kalau boleh tahu acara apa yang paling disenangi di Pro 1, Prof? Saya yang pertama sekali yang religi pagi itu, yang jam 5, religi pagi. Kemudian punya berita kalau nggak bisa tangkap pagi, saya mendengar pada pukul 5 sore. Kemudian ya tentu saya mengikuti opini pagi, karena ini menjadi bagian penting. Siapa tahu di sana juga ada hal-hal yang disampaikan masyarakat berhubungan dengan tugas saya, tanggung jawab saya sebagai pendidik. Nah, selebihnya ada hiburan malam. Sebelum saya tidur, saya tetap mendengarkan karena itu ada lagu-lagu tua nostalgia. Artinya dari pagi sampai malam ya, Prof ya? RRI tetap di telinga. Tidur betul. Kadang-kadang radio lupa dimatikan karena sudah tertidur menikmati lagu-lagu yang disampaikan pada setengah malam. Ya, itu artinya betapa pentingnya siaran radio bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi publik. Kalau secara khusus, Prof, untuk di dunia akademik sendiri, peran dari RRI, dari radio. Ya, sangat strategis. Kami biasanya menggunakan radio untuk sosialisasi, untuk penerimaan mahasiswa baru, ataupun untuk penyampaian hasil kelulusan, baik mahasiswa baru maupun berita-berita lain yang berhubungan dengan pengembangan kampus, dengan pendidikan tinggi di daerah. Itu yang boleh dibilang menjadi satu hal yang sangat membantu kami, sehingga informasi dari kampus ini bisa langsung didapat oleh masyarakat yang ada di pelosok, yang mungkin secara dalam kapasitas jaringan internet belum bisa dijangkau, tetapi juga bisa mendapatkan informasi melalui penyampaian lewat media. Saya kira ini keuntungan yang sangat luar biasa dan dapat menunjang proses pengembangan pendidikan tinggi, terutama di wilayah. Ya, siaran radio berperan ya, khusus dalam di bidang akademis. Nah, Prof, bagaimana tanggapan? Ya, Prof, bagaimana tanggapan Prof Iyung terkait pola konsumsi masyarakat dalam mengakses berita, terutama kita saat ini di masa pandemi COVID-19? Saya tidak memiliki data tentang itu, tetapi saya sering kali pagi-pagi kan pergi ke pasar Towo misalnya yang ada. Saya melihat bahwa hampir semua masyarakat yang ada di Pasar Towo itu mengakses radio. Sehingga ketika pagi itu maka gemar radio RRI Tahuna itu di Pasar Towo itu sangat-sangat jelas terdengar. Sehingga kadang walaupun saya pakai headset dengan mengakses radio, saya harus petikan karena saya juga harus menikmati siaran yang diputar oleh warga yang ada, masyarakat yang berjualan di pasar, yang menikmati siaran-siaran radio. Saya kira ini menjadi hal yang positif. Artinya bahwa informasi yang disampaikan oleh RRI itu sampai kepada masyarakat, bahkan yang tidak punya atau tidak menyetel radio pun mendengarkan itu. Kenapa? Karena speakernya volumenya sangat demikian keras, sehingga dari ujung ke ujung suara radio itu bisa terdengar. Bahkan ada respons yang saya langsung dengar dari masyarakat ketika berita itu disampaikan, sebagai respons yang muncul. Ini artinya bahwa masyarakat bawah itu menikmati, dan kedua juga merespons apa yang disampaikan oleh siaran-siaran
RRI. Mhm. Terkait respon tadi Prof, tanggapan akademisi Prof Iyong terkait peran masyarakat, peran pendengar dalam memberikan informasi atau menggunakan siaran radio. Saya pikir pada saat yang sama mendengarkan radio, masyarakat teredukasi. Jadi saya banyak kali mendapatkan tanggapan umpan balik ketika saya memberikan masukan melalui opini pagi misalnya. Itu ada masyarakat yang ketemu langsung bahkan melalui telepon menyampaikan terima kasih sudah mendapatkan informasi yang baik. Artinya bahwa respons masyarakat itu positif dan masyarakat teredukasi untuk hal-hal seperti kali ini kita kan mendapatkan sedang menghadapi pandemi COVID-19. Maka informasi-informasi yang valid itu langsung didapatkan dari masyarakat. Baik itu dilakukan oleh RRI melalui reporter RRI maupun oleh orang-orang yang berpartisipasi dalam acara-acara tertentu. Saya kira ini sangat positif sekali. Prof, ini saya dengar informasi ini akhir tahun kemarin ini Prof mendapat penghargaan dari KPID. Benar ya Prof? Benar. Boleh diceritai itu seperti apa Prof? Sebenarnya KPID saya berpikir bahwa mereka adalah lembaga yang independen memantau setiap keterlibatan orang per orang bahkan kelompok per kelompok di tengah penggunaan media baik media online maupun media radio yang ada. Jadi bagaimana mereka menilai itu adalah saya tidak tahu, itu adalah hak mereka, kewenangan mereka, cuman tentunya saya sangat terapresiasi dan juga sangat memberi penghargaan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh KPID Sulut. Belum terlambat ya Prof kalau kami memberikan ucapan selamat untuk penghargaan yang diterima dari KPID untuk Prof Iyong. Baik, Prof, apa tanggapan Prof? Ini kan siaran radio sudah masuk ke dunia pendidikan. Bahkan di RRI sendiri sudah ada acara-acara yang seperti belajar di RRI yang masuk ke ranah pendidikan. Seperti apa tanggapannya, Prof? Ya, saya yang pertama tentu menyampaikan banyak terima kasih juga karena RRI, secara khusus RRI Tahuna melibatkan sumber daya manusia yang ada di Politeknik Negeri Nusa Utara untuk menyampaikan atau bertandil dalam program belajar di RRI. Ini sangat bagus sekali. Dan ke depan saya sarankan agar saya kegiatan atau program-program seperti ini terus dijalankan. Akan melibatkan bukan cuma satu bidang ilmu saja, tetapi bisa juga melibatkan bidang ilmu yang lain. Bisa juga kita menggali memang sesuai dengan potensi yang ada di daerah kita. Akan dunia kita adalah dunia perikanan dan kelautan. Maka memang alangkah baiknya anak-anak kita ini mungkin mendapatkan pemahaman-pemahaman yang bagus tentang bagaimana dunia perikanan dan kelautan itu sendiri, bagaimana menjaga lingkungan laut, lingkungan darat, pesisir, alam agar supaya Sangihe yang nan kecil, nan indah ini ke depan bisa tetap asri dan tetap produktif di bidang sumber daya perikanan. Saya kira ini acara yang sangat baik sekali. Ya. Baik, pendengar RRI, Anda juga bisa berpartisipasi, bisa memberikan masukan, pendapat ya terkait siaran radio, bagaimana menurut Anda atau apapun yang ingin Anda kritisi silakan. Anda bisa bergabung lewat line telepon 0432 22114. Sekali lagi, line telepon yang bisa digunakan 0432 22114. Masih dengan Prof Iyong di ujung telepon. Prof, apa yang perlu dilakukan? Karena akhir-akhir ini, mungkin karena pandemi COVID-19, jadi semua harus bekerja di rumah, work from home, sehingga mereka menggunakan media-media. Dan sering terjadi misinformasi. Menurut Prof Iyong, apa yang harus dilakukan agar tidak misinformasi? Ya, saya berpendapat bahwa RRI bisa mengambil peran di sana untuk memberikan informasi yang valid tentang katakanlah seperti hari ini adalah pandemi COVID-19. Dan tentunya saya ingin menyampaikan bahwa menghadirkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang
tetapi ketika media streamline seperti RRI menyampaikan hal yang sesungguhnya berdasarkan narasumber yang kompeten, maka informasi yang menyesatkan itu bisa diluruskan. Jadi tidak mengendap di pikiran masyarakat, tetapi sesegera mungkin itu ketika mereka mengakses radio, maka informasi itu terbantahkan dan mereka akan mendapatkan pemahaman yang lebih valid dan bertanggung jawab. Agar tidak misinformasi. Baik, Prof. Mungkin Ya. yang terakhir, apa yang ingin disampaikan, Prof? Ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait hari ini kita memperingati Hari Radio Sedunia. Baik, kalau kita mengikuti perkembangan radio, sebenarnya sudah hampir 90-an tahun ya radio itu ada untuk pertama kali dari Pak Hendrik kalau nggak salah saya salah informasi. Kemudian Radio Republik Indonesia juga kan sudah berumur hampir seumuran Indonesia Merdeka, artinya sudah 70-an, 80-an tahun. Bahkan RRI Tahuna, setahu saya sejak saya SD, itu RRI Tahuna sudah ada. Artinya bahwa RRI ini tidak pernah akan mati. Kenapa? Karena mengaksesnya sangat mudah dan juga ditambah dengan sumber daya manusia yang makin hari makin mumpuni, yang bekerja sebagai reporter maupun sebagai penyiar yang ada di RRI. Kemudian RRI kan menampilkan berbagai, bukan cuma berita saja, tetapi juga ada hiburan dan ada edukasi di sana. Maka saya sebagai pemerhati radio tetap mendorong masyarakat, mari kita cari informasi yang valid pada radio, karena radio pasti kita akan mendapatkan informasi-informasi yang berkualitas, yang bermutu, sesuai dengan kompetensi dari narasumber yang diminta oleh RRI. Ya. Saya kira ini yang jadi hal yang penting. Baik, Prof. Tadi Prof mengatakan bahwa sebagai pemerhati radio, apa tanggapan Prof Iyong terkait perbandingan antara media RRI, media radio dengan media online? Kalau mau dibandingkan, saya tidak akan membandingkan karena memiliki segmen tersendiri dan juga kepuasan tersendiri, dan ini sangat subjektif sekali. Kalau saya, karena saya memiliki katakanlah banyak membaca dan banyak mendengar, maka ketika membuka media online saya sudah mengerti bahwa ini adalah berita yang tidak benar dan ini yang benar. Sehingga radio tetap akan menjadi pilihan saya sebagai membanding. Tetapi mana yang lebih bagus, saya terus terang jujur mengatakan RRI, radio itu masih lebih bagus, dia punya berita, lebih saya percaya ketimbang media online. Kenapa? Karena media online itu disusun kadang-kadang hanya berdasarkan intuisi atau analisa oleh seorang pewarta. Tetapi kadang-kadang kurang membandingkan antara berita yang satu dengan berita yang lain. Tetapi untuk lembaga RRI, ketika berita itu diturunkan, dia akan ada tim redaksi. Dan itu saya tahu persis dikelola dulu di tim redaksi. Kemudian sesudah valid, baru siaran itu akan ditayangkan. Saya kira ini bentuk tanggung jawab yang tetap ada dan terjaga di siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Baik, RRI media yang valid dan terpercaya. Terima kasih Prof. Ya. Sudah memberikan waktu ya bersama dengan kita, memberikan penjelasan juga terkait tanggapan akademisi ya di Hari Radio Sedunia. Terima kasih Prof. Selamat Hari Radio Dunia ya. Ya, semoga RRI tetap sekali di udara, tetap di udara. Baik, demikian pendengar RRI Prof Iyong tadi, dan sekali lagi Anda bisa berpartisipasi, bisa memberikan masukan, pendapat terkait topik kita di hari ini, Radio in Trust atau radio dan kepercayaan. Seperti apa tanggapan Anda? Sebentar, Anda bisa bergabung lewat line telepon 0432 22114. Sekali lagi 0432 22114 sesudah lagu yang berikut ini. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Sulawesi Utara dengan Filipina, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna.
Tadi kita sudah dengarkan bersama Ku Gadaikan Cintaku, lagunya Gombloh ya yang di-cover lagi oleh Glenn Fredly dan Res Muhammad. Baik, pendengar RRI, ini kita akan dengarkan bersama Glenn Fredly, ini salah seorang utusan PBB di Indonesia. Okay, Ibu Valerie, could you introduce yourself to all RRI's listeners and also perhaps share your role in the United Nations with us, please? Hai, apa kabar pendengar RRI? Nama saya Valerie Julian. Saya adalah Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa di Indonesia. I've been working at the United Nations for almost 3 decades, and I've started my duty in Indonesia in October 2020. Previously, I was stationed all over the world, from Eastern Europe to Africa, Latin America, and Asia. Actually, I was in Nepal just before coming here. As the representative of the UN Secretary General in the country, I consider that one of my roles is to bring the UN closer to the people we serve, and in that case, the Indonesian people, the Indonesian government. As UN, we prioritize the people who risk being left behind because of their geographic location, their gender, their social or economic situation, their sexual orientation, their disability, etc. And to do this, I coordinate the work of 25 UN agencies on the ground. I believe you're familiar with names like UN Women, UNICEF, WHO, UNESCO, UNDP, etc. When I say I coordinate, it means that I ensure that jointly the UN agencies address the development needs of the country and the challenges such as the COVID pandemic, climate emergency, and the growing inequalities. But of course, the UN does not work alone. We work jointly with the government, with civil society, with academia, and finally with the media. And that is why I'm particularly happy to be here with you today to recognize and reiterate that media has a critical role to play in democracy. And today, being World Radio Day, we can discuss the specific role of radio. Thank you so much. Thank you very much, Bu Valerie. Second question is, how does the UN perceive radio as a trusted public information tool, and what is the significance of today's World Radio Day? Radio is actually my favorite media when it comes to getting news. Because radio, in my view, is one of the most reliable media globally. And it's not only in my view, many polls actually indicate that. Because it provides a unique way to access trustworthy journalism, and it has been so for more than a century. And what is interesting is that radio continuously adapt and develop its capacities. It means including technological innovation in order to serve better its listeners. And in fact, if I may say, I believe that the future of radio is not radio. What I mean by that is that, you all remember what we called radio. It was this little black box, with round button that relied heavily on batteries. And that is not radio anymore. Today, radio is in our palm. It's actually our mobile phone. But radio is what we listen to, no matter, irrespective of the box that we use. And what used to be also AM, FM channels, now are digital, streaming online. This is the way we listen to radio. So this year's World Radio Day commemoration highlights the issue of radio and trust. And when we talk about trust, we talk about the trust in radio journalism, trust in accessibility, and trust and viability of radio station. So let us look one after the other. Trust in radio journalism. It's about producing independent and high quality content. It's about respecting the basic ethical journalism standards. Actually, during the pandemic, we could see how these ethical standards were actually essential. And when they were not respected, how masses of misinformation were circulated to poison people's mind. Because misinformation is having consequences for everyone and has become our common enemy. So the UN Secretary General has actually declared a war against misinformation, and he has launched the Verified campaign. And this campaign promotes reliable content as a source for accurate, trusted information
issued for the global public good. Verified actually enabled science-backed communication, repackaging UN content in a way that appeals to those vulnerable to misinformation. It is also tailored to reach audiences in their language so that they can understand and on the platform that they use. I really hope that the UN and RRE could join forces in really elevating facts about COVID-19, about vaccines, and that we can jointly increase our efforts in other areas such as climate change, hate speech, gender-based violence, because in those areas too, misinformation prevents progress. Now, the second level of trust is trust and accessibility. And it's about taking care of your audience. And it's not just about retaining our existing loyal listeners, people who feel represented and can access information easily, but it's also ensuring that people with disability are included. For instance, we can optimize the features of digital radio platforms, such as having sign languages or automated subtitles for the hearing impaired audience when they stream, or to have loud announcement of content for the blind listeners. And thirdly, we were talking about trust and viability of radio stations. It's about ensuring competitiveness. How can radio survive when a financial crisis hits the media market? And this actually links the economic survival of radio stations to their ability to attract and retain a large enough base of loyal listeners in order to be sustainable and to embed listener interaction into their business model. Thank you, Bu Valerie. Last questions. Any specific messages you wish to convey to RRI's listeners? I want to congratulate RRI and the listeners and wish you all a very happy World Radio Day. I actually understand that there is a National Radio Day that coincides with RRI's anniversary every 11 September. I would also like to commend RRI for its capacity to innovate and how far RRI has come from its inception in 1945 until today with all its digital outreach. And lastly, because today is World Radio Day, let us recognize the enduring power of radio to promote trusted, reliable information and help build a more peaceful and inclusive world. Terima kasih banyak. Baik, pendengar RRI itu tadi Valerian, utusan PBB yang ada di Indonesia. Sekali lagi pendengar, Anda bisa bergabung lewat line telepon 0432 22114 untuk merangkap dunia. Baik, pendengar, di ujung telepon saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita yang kedua, Boy Opo Paparang, Bapak Boy Opo Paparang SIP, ini salah satu komisioner KPID Provinsi Sulawesi Utara. Selamat siang. Ya, selamat siang, Mbak. Opo Paparang, ya. Saya panggil apa ini? Mohon maaf. Panggil Bung Opo aja. Opo, mungkin karena komisioner termuda ya, jadi saya panggil Opo saja. Ya, siap, Mbak. Baik. Kali ini kita membahas tentang trust atau radio dan kepercayaan. Salah satu tugas KPID menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan asas manusia. Kalau dikaitkan dengan topik kita, radio dan kepercayaan, menurut Opo, tanggapannya apa nih? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan. Sebelumnya saya menyampaikan selamat Hari Radio Internasional bagi kita semua. Baik. Terkait dengan tugas dan wewenang kami, terlebih khusus saya di bidang pengawasan isi siaran, kami memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu mengatur infrastruktur bidang penyiaran juga. Nah, fungsi kita di sini adalah mengawasi setiap lembaga penyiaran agar menyiarkan siaran yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Karena sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang 32
tahun 2002 tentang penyiaran, posisi KPI maupun KPID itu adalah representasi masyarakat dalam menjamin kualitas penyiaran, begitu Mbak. Ini kita memasuki masih di masa pandemi COVID-19. Ini mengutip dari situs United Nations, kepercayaan terhadap media ini agak berkurang. Ini didorong karena beredarnya berita hoax yang menyebar dengan cepat di media sosial. Bagaimana selanjutnya KPI menyikapi hal ini? Ya, makanya program kami KPID Sulawesi Utara adalah untuk melaksanakan sosialisasi juga pengawasan secara partisipatif. Makanya kami juga mengiklankan di seluruh radio yang berizin di Sulawesi Utara tentang bagaimana mengkampanyekan pengawasan secara partisipatif agar masyarakat terlibat langsung di dalam menjaga kualitas penyiaran ataupun informasi yang masuk. Memang tidak bisa kita hindari bersama di era 4.0 kita menghadapi lonjakan teknologi informasi yang begitu kuat sehingga informasi menyebar dengan mudahnya melalui media-media online maupun media massa lainnya. Namun kita harus ketahui bersama karena radio sendiri sudah teruji dari masa ke masa dalam menyajikan berita. Oleh sebab itu saya mengajak juga rekan-rekan terlebih khusus kaula muda untuk bijak bermedia, terutama lebih juga memperhatikan menggunakan radio maupun televisi, begitu Mbak. Ya, Opo tadi mengatakan bahwa salah satu tugas KPI adalah mengawasi isi siaran. Apa sebenarnya yang diawasi oleh KPI terhadap media, khususnya lembaga penyiaran publik seperti RRI? Ya, jadi kita menjamin bahwa konten-konten yang disiarkan ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Bahkan kita kontrol jangan sampai ada siaran-siaran yang berbau sara ataupun siaran yang muncul tidak sesuai dengan jam tayang yang misalnya ketika di waktu anak-anak mendengarkan radio ataupun televisi muncul iklan-iklan yang berhubungan dengan orang dewasa. Hal-hal seperti itu juga kita menjamin ketersediaan dari konten-konten lokal itu sebanyak 10%. Namun misalnya seperti RRI Tahuna kita ketahui bersama konten lokalnya sudah sangat memenuhi untuk standar program siaran yang telah ditetapkan, maupun kita juga mendorong adanya siaran-siaran kebudayaan yang nanti berguna untuk mengedukasi masyarakat di sejauh frekuensi yang bisa dijangkau. Itu Mbak. Pak, jika dalam pengawasan itu jika ditemukan melanggar ketentuan, sanksi apa yang kemudian diberlakukan oleh KPI? Ya, sanksi yang kami keluarkan itu paling berat. Kalau paling ringan, kita mengeluarkan surat teguran agar nanti dalam mata acara program acara ini diperbaiki. Akan tetapi kalau sudah sangat melanggar atau melakukan pelanggaran berat, sudah dilakukan peringatan 2 kali namun tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka kami akan memberhentikan program acara tersebut. Begitu Mbak. Apakah sejauh ini sudah pernah memberlakukan sanksi? Halo? Ya, baik. Oh, bisa mendengar suara saya? Oke. Bisa. Baik. Oh, tadi mengatakan bahwa jika melanggar akan diberikan sanksi. Apakah sejauh ini sudah ada pemberlakuan dari KPID di Sulawesi Utara memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran atau media? Ya, sejauh ini dalam periodisasi kami yang 5 Februari lalu genap 1 tahun, kami sudah memanggil beberapa radio untuk penertiban iklan maupun mata acara yang dilaporkan kepada kami. Nah, kami juga Mbak, makanya kami mengiklankan untuk adanya pengawasan partisipatif melalui saluran aduan kami yang telah kami sediakan.
Makanya kalau dari Sangihe saya sering menerima laporan itu salah satu tokoh yang sangat peduli penyiaran dari Profesor Iyong. Beliau sering menyampaikan untuk masukan-masukan kepada KPID untuk menjaga atau memajukan penyiaran yang ada di Sulawesi Utara. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh KPID, Pak, seperti tadi ada pengawasan partisipatif, apalagi yang dilakukan oleh KPID? Ya, untuk tahun ini sendiri, Mbak, kami akan mengadakan 30 unit TV supaya kita bisa mengawasi secara langsung melalui kantor yang ada di Manado. Memang infrastruktur pengawasan kami sangat terbatas. Dengan jumlah juga kami komisioner hanya 7 orang, makanya kami mengutamakan untuk adanya pengawasan partisipatif. Sejauh ini kami sangat terbantukan oleh program kami, yaitu pengawasan partisipatif dari masyarakat. Karena kalau kita berbicara, kita secara kelembagaan beda dengan komisi-komisi yang lain, misalnya KPU. Mereka berada sampai di tingkat kabupaten kota, akan tetapi kita hanya di tingkat provinsi, dan itu pun hanya ditunjang oleh 7 komisioner serta beberapa orang staf. Khusus iklan nih, Pak, ya, iklan yang disampaikan atau disiarkan di media. Iklan seperti apa yang dilarang diputar di media? Ya, ini khususnya untuk kita berkaca ke RRI ya. Iklan seperti apa yang biar RRI lebih maju, lebih baik lah ke depan? Ya, untuk kasus yang terbanyak yang kita temui, karena kita Mbak melakukan kerjasama juga dengan Balai POM. Nah, untuk yang paling banyak itu tentang obat dan makanan, yang misalnya kontennya seolah-olah langsung bisa menyembuhkan. Untuk obat dan untuk makanan misalnya dia bisa memberikan stamina dan dengan kata-kata yang hiperbola itu sangat dilarang. Jadi itu yang harus kebanyakan realita. yang kita temui. Harus sesuai dengan realita yang ada begitu. Baik, pendengar RRI, kita masih bersama di saat ini di narasumber kita yang kedua, Boy Parang SIP, ini Komisioner KPID Provinsi Sulawesi Utara. Sekali lagi Anda bisa bergabung, berpartisipasi lewat line telepon 0432 22114. 0432 22114. Baik, masih dengan Opo nih di ujung telepon, Pop. Agar tidak terjerat ketentuan penyiaran KPID seperti yang disampaikan tadi, urgensi konten untuk lokal seperti apa? Ya, untuk yang lokal, dia tidak memuat indikasi isu SARA. Misalnya menyudutkan salah satu suku ataupun salah satu agama. Ataupun mengangkat konten-konten yang bersinggungan langsung dengan seks maupun edukasi yang mungkin menyimpang seperti itu. Yang apa yang harus dilakukan oleh radio? Kita kembali lagi ke topik kita karena begitu banyak persoalan yang timbul di media-media, baik media elektronik maupun media cetak terkait dengan kepercayaan atau misinformasi ini. Menurut Opo, agar kepercayaan itu tetap ada, tidak ada misinformasi, apa yang harus dilakukan? Ya, untuk radio sendiri, kita mendorong adanya modernisasi program-program. Karena memang ada beberapa yang kita jumpai, ada walaupun relay tapi harus memiliki nilai jual supaya masyarakat juga tertarik untuk mendengarkan radio maupun mendengarkan atau menyaksikan televisi. Karena kita ketahui bersama Facebook, YouTube dan lain-lain itu juga menyediakan berita yang mirip dengan apa yang disajikan oleh radio maupun TV. Akan tetapi filter yang ada itu yang paling utama, yang sangat kami harapkan itu ada di TV dan radio karena masih ada di dalam jangkauan. Nah,
terlebih khusus RRI Tahuna, misalnya saya mendorong untuk lebih meningkatkan lagi volume siaran atau acara yang berhubungan dengan edukasi terkait posisi kita yang berada di wilayah perbatasan ataupun bentuk-bentuk secara geografis itu wilayah kepulauan. Nah, kita lebih mengedukasi masyarakat agar kita lebih bermanfaat juga untuk masyarakat. Misalnya pengembangan kerjasama misalnya dengan Politeknik tentang bagaimana mengedukasi untuk perikanan dan juga kesehatan. Itu sangat kami anjurkan begitu. Tadi Opo mengatakan modernisasi program. Boleh dicontohkan Pak untuk siaran radio? Ya, untuk misalnya siaran radio. Sejauh ini kita hanya sering mendengarkan ada lagu-lagu anak muda dan lain-lain. Kita lebih mendorong adanya vokasi atau pendidikan yang disajikan dalam bentuk hiburan. Nah, di situ misalnya ada komunikasi atau interaksi tentang bagaimana muda-mudi dan remaja menghadapi era kemajuan teknologi, kita menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan, lapangan pekerjaan yang tersedia, seperti itu. Supaya di radio itu bukan hanya sekedar kita memperoleh informasi, memperoleh mendengarkan lagu dan lain-lain. Akan tetapi di situ generasi muda mampu menemukan apa yang mereka cari, misalnya yang saya katakan tadi berhubungan dengan lapangan pekerjaan begitu. Jadi ada edukasinya juga, pemberdayaan masyarakat seperti itu ya, Pak ya. Apa yang harus dilakukan terkait pemberdayaan dan perlindungan anak melalui penyiaran? Iya, Bapak Ibu pendengar, kami KPID Sulawesi Utara kemarin sudah melakukan MOU dengan Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan DP3A. Kami melakukan kerjasama dalam hal pengawasan konten-konten. Nah, ternyata Bapak Ibu masih sangat minim informasi yang mengedukasi kepada para masyarakat atau para pendengar bahwa pemerintah sudah mewadahi atau menyediakan infrastruktur untuk adanya perlindungan terhadap perempuan dan juga anak dan juga pemberdayaan. Nah, itu yang mesti kita gaungkan. Mungkin ketika kita berkomunikasi kemarin memang minim sosialisasi dari pihak pemerintah maupun beberapa stakeholder. Makanya aduan-aduan terhadap kekerasan terhadap anak maupun perempuan ini sangat minim. Nah, saya mendorong adanya dialog-dialog interaktif seperti ini dari RRI Tahuna sendiri maupun radio-radio yang ada di Sulawesi Utara supaya anak dan juga perempuan serta seluruh stakeholder yang ada mengetahui bahwa anak dan juga perempuan itu dijamin oleh undang-undang maupun lembaga-lembaga terkait yang ada. Baik. Kemarin di akhir tahun 2021 sekitar RRI Tahuna itu mendapat baik. Kemarin di akhir tahun 2021 RRI Tahuna mendapat penghargaan dari PID Sulawesi Utara. Ya, penilaian betul. Seperti apa itu, Pak? Mengingat persaingan yang sangat berat di media. Ya, sebelum kami melakukan penganugerahan KPID tersebut, memang kami memanggil seluruh stasiun TV dan radio yang berizin, baik itu lokal maupun SSJ. Kami undang seluruhnya ke KPID untuk kita mengevaluasi setiap mata acara. Nah, untuk tahun ini memang kalau tahun kemarin standarnya belum terlalu tinggi, akan tetapi tahun ini kita sudah menyediakan standar yang cukup tinggi yang akan kita bagikan ke setiap radio-radio yang ada di Sulawesi Utara beserta kriteria yang akan dilakukan penilaian. Yang tahun kemarin berdasarkan rapat dengar pendapat yang kami evaluasi
dengar pendapat yang kami lakukan dengan radio-radio, salah satunya RRI Tahuna, kami menemukan bahwa program acara lokal maupun iklan layanan masyarakat itu mampu dihadirkan oleh RRI itu sendiri dan memberi dampak. Karena kami juga melakukan evaluasi secara acak di masyarakat dan kami menemukan luar biasa RRI berdampak, sangat-sangat berdampak, mempengaruhi pola pikir dan pandang juga dari masyarakat itu sendiri. Baik. Makanya kami menganugerahkan anugerah KPID untuk RRI Tahuna. Begitu. Baik. Kita ingin berbicara panjang lebar ya, tetapi waktu yang membatasi. Apa yang terakhir nih, harapan KPID Sulawesi Utara terkait Hari Radio, kepercayaan publik terhadap radio? Ya, terima kasih. Harapan kami sendiri terhadap RRI Tahuna dan seluruh radio yang ada di Sulawesi Utara mampu menyajikan informasi yang layak, yang sehat untuk masyarakat, agar kepercayaan publik terhadap dunia penyiaran, terlebih khusus radio, itu terus meningkat dari tahun ke tahun, dan radio boleh bermanfaat sangat baik untuk masyarakat. Terima kasih. Baik, Boy Opo Paparang SIP, terima kasih untuk waktunya bersama RRI Tahuna di Hari Radio Sedunia. Ini salah seorang komisioner KPID Provinsi Sulawesi Utara terima kasih. Yang membidangi pengawasan dan isi siaran. Terima kasih, Mbak. Baik, pendengar RRI, itu tadi dua narasumber yang sudah kita hubungi dan sudah kita dengarkan bersama tanggapan mereka terkait kita memperingati Hari Radio Sedunia. Topik kita Radio and Trust dan kepercayaan. Kita dengarkan lagu berikut ini. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Sulawesi Utara dengan Filipina, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Pendengar RRI, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan langsung dari dua narasumber, karena itu kami mengucapkan terima kasih untuk dua narasumber kita, Profesor Dr. Frans Gruber Iong MSc, ini selalu juga Direktur Politeknik Negeri Utara. Kemudian juga terima kasih buat Boy Opo Paparang SIP sebagai Komisioner KPID Provinsi Sulawesi KPID. Dan pendengar RRI, di momen Hari Radio Sedunia ini, mari kita bekerja sama dalam kesadaran untuk akses yang lebih baik pada informasi dan komunikasi dengan memberdayakan komunitas terpencil dan juga rentan di dunia ini melalui siaran radio dan juga platform siaran selama digital. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar RRI. Saya Mary Sasenga mewakili seluruh kru RRI Tahuna mengucapkan selamat Hari Radio Sedunia. Kita jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Selamat siang. Pro 1, Kanal Inspirasi.